Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Jagat Sukmo. Di temuan horor kali ini, gue akan bercerita tentang kisah seorang mahasiswa lagi. Ya, ini gue dapat dari X. Jadi ceritanya kita sebut aja siapa ya? Si A inilah. Si A ini melakukan ikut program studi di Bangkok, Thailand. Oke. Ya. Jadi ada beberapa banyak kegiatan yang dia lakukan di Bangkok tersebut. Ya, jadi peristiwa ini terjadi di tahun 2015. Tahun 2015. Agak berapa tahun yang lalu tuh? 15. Oh, 9 tahun yang lalu. 9 tahun kok 15. Ya maksudnya dari 2015. Iya, jadi 9 tahun yang lalu. Saat itu dia harus mengikuti program di sebuah universitas di Bangkok. Sorry guys, kelibet. Ya, dan dia harus tinggal di sana selama 3 minggu lamanya. Ya, jadi tinggal di sana 3 minggu. Nah, ada banyak program yang dilakukan. Ada jalan-jalan termasuk, ada juga kegiatan-kegiatan outdoor, luar kelas, dan ada program-program di dalam kelas juga ya. Nah, pada akhir minggu kedua, kan 3 minggu tadi ya. Di akhir minggu kedua, dia mengikuti sebuah kegiatan eksplorasi. Eksplorasi gedung kali ya? Enggak, dia tinggal di sebuah resort ya. Resort ya. Jadi dia itu resortnya di alam gitulah. Terbuka. Ada sebuah pohon besar di situ ya, di tepi sungai ada sebuah pohon besar, dan udah saat eksplorasi dia dan teman-temannya duduk di bawah pohon besar itu dan bercanda-canda lah, tertawa-tawa di bawah pohon itu. Nah, udah agak beberapa lama tiba-tiba dia merasa tubuhnya ada yang nggak beres nih. Dia ngerasa lemes banget, Dit. Ya, jadi sampai teman-temannya ngajak dia berenang. Tapi dia enggak deh, gue lebih baik balik ke kamar si A ini karena badan gue gak enak nih. Ya, gara abis di bawah pohon besar itu, Dit. Ya udah, akhirnya dia tidak ikut teman-temannya dan dia kembali ke kamar gitu. Dan dia tidur karena dia benar-benar ngerasa badannya gak kuat atau lemas gitu ya. Udah, dia akhirnya istirahat. Lalu keesokan harinya saat dia bangun, dia nggak cuma lemas doang. Tiba-tiba dia juga ngerasa sakit kepala yang luar biasa. Gara-gara dari pohon itu ya? Kemungkinan itu ya, sakit kepala yang luar biasa. Padahal saat hari itu dia udah harus pindah hotel lagi. Ke hotel lainnya karena kan dia 3 minggu itu kan baru di akhir minggu kedua gitu ya. Dan dia harus menginap hotel lainnya sementara tapi masih di dalam kawasan Bangkok juga sih. Ya, belum pindah negara. Nah, setelah pindah hotel baru, malam itu dia tidur dan mulai mengalami mimpi-mimpi yang aneh, mimpi-mimpi buruk. Nah, dia tuh malam itu saat di hotel yang baru itu dia mimpi ketemu mumi. Mimpi. Tahu kan mumi itu kayak jasad yang dililit pakai kain kafan kali itu. Bukan kain apa sih? Ya? Apa sih, perban? Namanya iya kayak perban gitulah. Dan itu muminya merangkak di langit-langit. Merangkak di langit-langit, buset deh. Serem amat. Mumi merangkak di langit-langit. Jadi malam itu dia mimpi buruk, dia mimpi bertemu mumi yang merangkak di langit-langit. Nah, paginya dia bangun dengan perasaan yang sangat aneh dan dia kayak ngerasa sulit bicara, Dit. Ya, kayak hampir kayak orang stroke gitu. Iya. Ya, tapi belum terlalu parah. Jadi malam dia mimpi mumi, bangunnya dia kayak kesulitan bicara. Jadi kan awalnya dia lemas dari pohon besar, dia tidur, bangun-bangun pusing. Terus setelah dia pusing, tidur malamnya, mimpi ketemu mumi, dan akhirnya paginya dia kesulitan bicara. Gitu ya. Dan dia akhirnya merasa aneh karena sebenarnya saat perjalanan
tadi tuh kali ya Saat bilangnya. tur, iya. Dia kan harus berkomunikasi dengan banyak orang gitu kan. Dia harus berbahasa Inggris dan karena dia cadel itu, karena dia sulit bicara, akhirnya dia merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Gitu, dan lagi dia tetap dia juga merasa lemas, tapi mau nggak mau dia tetap harus menjalankan rangkaian kegiatan dia di Bangkok tersebut. Nah akhirnya malam kedua dia kan tidur kan. Nah ini mimpinya masih aneh lagi nih Dit. Mimpi buruk juga. Jadi yang pertama dia mimpi ketemu mumi, kali ini dia mimpi ketemu wanita cantik. Oke. Ya jadi wanitanya berambut sebahu. Ya ada banyak. Ya nggak cuma satu. Jadi dia melihat banyak, disebut hantu yang cantik dia bilang. Jadi dia tahu di mimpinya, dia tahu itu hantu. Jadi disebut dia mimpi bertemu banyak hantu yang cantik, rambutnya sebahu gitu ya. Dan setelah dia mimpi itu akhirnya hantunya dalam mimpinya itu hantunya itu terbang di tepi pantai. Hantunya terbang di tepi pantai dan semuanya memakai baju berwarna putih. Ya. Dan tapi ada satu hantu yang sepertinya kayak tertarik gitu ngelihat dia. Oh, dari sekian banyak hantu itu ya? Dari sekian banyak hantu itu dia merasa ada satu hantu yang memperhatikan dia. Ya, dan akhirnya hantu itu terbang dan duduk di atas batu besar. Ya, serem banget hantunya sih. cantik. Cantik. Tapi Jadi dia kasih tahu hantu yang di mimpinya dia tuh bukan hantu yang serem, tapi hantu yang cantik. Wujudnya cantik semua ya? Wujudnya cantik semua dan rambutnya sebahu gitu. Nah, keesokan paginya sebangunnya dia akhirnya tadi kan dia sulit berkomunikasi. Nah, kali ini dia benar-benar tidak bisa berbicara. Total nggak bisa bicara, bergerak aja susah, khususnya di bagian wajah. Ya, dia nggak bisa bersenyum dan matanya pun nggak bisa digerakin. Ya, jadi kayak semuanya, kaku semuanya. Ya, dia nggak bisa gerak, nggak bisa gerakin mata, nggak bisa bicara, senyum nggak bisa. Ya, sampai-sampai dia nggak bisa berjalan juga. Karena kok serem banget sih? Serem banget kan. Terus? Dan dosen di sana, dosen yang pembimbingan lah ya? Yang menyertai mereka itu, dia membawa si A ini ke klinik karena kondisinya udah mulai parah nih, ya kan. Dan setelah diperiksa ternyata dokter menyatakan bahwa tidak ada hal yang tidak ada hal yang gangguan medis gitu di tubuhnya. Jadi mungkin menurut dokter mungkin saraf kali ya. Jadi diperiksa mungkin periksa tensinya, gula darahnya segala macam mungkin normal semua. Ya udah dokter menyimpulkan mungkin ini sarafnya bermasalah, akhirnya dikasih obat saraf gitu. Dan akhirnya dia harus menunggu 2 sampai 3 hari lagi untuk akhirnya dia pulang. Ya dia harus nunggu di situ karena dia nggak bisa pulang. Saat ada program terakhir di Bangkok, dia berusaha tetap ikut serta. Tapi ya yang paling sedih dia itu nggak bisa berkomunikasi kan karena dia nggak bisa ngomong sama sekali. Akhirnya tahu nggak dia gimana cara komunikasinya? Dia tulis dalam kertas. Dia mau apa, dia tulis di kertas. Dia mau apa, dia tulis di kertas. Dan akhirnya tubuhnya makin lemah dan sampainya di Malaysia, dia langsung masuk ruang gawat darurat. Kayaknya nih pemilik akun ini orang Malaysia nih, soalnya dia bilang dia pulangnya ke Malaysia nih. Gitu. Ya dia akhirnya masuk ke rumah sakit. Setelah diperiksa masih nggak ada yang tahu penyakitnya apa sebenarnya. Ya akhirnya udah sampai dia mengalami kelumpuhan sebanyak 70%. Stroke gitu ya? Kayak stroke sih. Gila serem banget ya. Dari mulai cuman cadel 70% tubuhnya mengalami kelumpuhan, bayangin deh. Wajahku yang paling parah, dia bilang wajahnya yang paling parah, jadi miring seperti orang terkena stroke. Dan dokter periksa tapi tetap semuanya normal sampai menurut dokter tuh nggak ada masalah sama sekali gitu. Akhirnya dia dimasukin ke ruang rawat inap untuk diobservasi terus lebih lanjut. Dokter menjadwalkan dia untuk melakukan MRI scan, ya scan kepalanya. Dia mungkin untuk melihat lebih detail lagi apa mungkin ada penyumbatan kali di kepalanya gitu ya guys. Nah selama di rumah sakit ada pengunjung, kan dia tidurnya nggak sendirian, di sampingnya tuh ada pengunjung, ada pasien lain. Nah, pasien lain itu dijenguk. Jadi kan dia dirawat nggak sendirian di kamar rawat inapnya, jadi ada pasien lainnya. Nah pasien lain ini dijenguk. Nah ayahnya si pasien sampingnya dia itu bilang kayaknya dia punya kelebihan kayaknya sih. Jadi ayahnya bilang, saya melihat kamu ini diikuti oleh hantu wanita berbaju putih. Hantu wanita berbaju putih gitu. Dan hantu itu menempel di badannya. Oh jadi diikutin dia ya? Diikutin.
Jadi mungkin dari pohon itu di hantu Thailand tuh. Jadi udah akhirnya dia menyarankan agar si ayah pasien sampingnya itu menyarankan agar dia berobat ke ustadz. Ayahnya itu ayah si pasien suruh, oh ini udah nggak bener nih, coba deh. Dia kasih rekomendasi ustadz yang kira-kira bisa menyembuhkan si A ini. Ya akhirnya ayahnya si A setuju dan membawa si A untuk menemui ustadz tersebut. Ya setelah melakukan pemeriksaan akhirnya dia kaget tentang apa yang dialami dirinya karena ustadznya bilang gini bahwa di tubuhnya ada nggak cuma satu, ada 2 makhluk halus yang menumpang, kata si ustadz. Kaget dong dia pikir cuma satu kan, ternyata ada 2 dan satu dari darat, satu dari laut. Sumpah gue merinding. 2 tempat berarti. Jadi dari itu 2 tempat, ada dari darat dan dari laut. Oke, terus? Gimana saja dia lumpuh gitu ya. Jadi menurut ustadz itu yang dari laut adalah hantu yang dia lihat di tepi pantai. Tahu kan dia lihat di tepi pantai waktu dia mimpi. Mimpi yang kedua. Jadi itu salah satunya hantu di tepi pantai, sementara yang terbang adalah hantu yang ada di hutan, duduk di atas batu. Batu itu ya? Yang cantik itu ya? Iya. Jadi dua-duanya ngikutin dia guys. Mungkin suka kali ya sama si A ini. Kasian ya. Nah, kenapa dia bisa ketempelan? Ternyata karena dia bermain di tepi pohon besar tersebut yang di resort itu. Jadi hantunya mungkin suka sama dia dan nempelin dia. Pepet terus ya? Betul. Dan makhluk halus itu adalah seorang wanita tua. Walaupun terlihat cantik, tapi sebenarnya mereka itu adalah seorang wanita tua. Jadi mungkin hantunya udah berumur ribuan tahun kali ya. Karena kalau hantu kan ya bisa jadi apa aja gitu ya. Bisa terlihat cantik, bisa terlihat seram, terserah mereka gitu ya. Betul. Dah, udah berobat ke ustadz, namun makhluk halus itu nggak mau pergi ternyata dari tubuh si A. Akhirnya dia pergi ke orang yang bukan ustadz, tapi memiliki kelebihan juga. Orang pintar lah gitu ya disebutnya, paranormal. Dan akhirnya di paranormal tersebut, akhirnya dia dilakukanlah beberapa proses untuk pengusiran. Dan akhirnya di paranormal itu dia sembuh. Setelah di paranormal itu? Paranormal yang kedua ya. Gitu, dan dia bilang mungkin hantu ini agak susah diobatin di Malaysia karena ini hantunya berasal dari Thailand. Beda negara. Mungkin dia nggak ngerti bahasanya kali ya. Gitu. Dan tapi dengan orang kedua ini dia bisa akhirnya udah setelah melakukan pengobatan beberapa hari udah akhirnya keadaan dia mulai membaik dan kembali sehat lagi dan normal lagi. Gitu, ketambahan hantu Thailand ya. Hantu Thailand guys. Cewek lagi. Iya, 2 lagi. Internasional ya hantunya. Lintas negara. Diajak pengusiran nggak ngerti bahasanya. Iya, berarti waktu dia naik pesawat hantunya ikutan di pesawat gitu ya. Berat sebelah penumpang pramugaranya ngitungnya lebih 2 nih. Lebih 2 nih, sekaligus 2 loh. Gila, serem sih itu mah. Dan itulah ya. Tapi si A ini tidak melakukan sebuah kesalahan kan ya sebenarnya. Ya mungkin ini kali ya, karena kan tadi di awal dibilang mereka si A dan teman-temannya tertawa-tawa kan. Di karena itu doang kali ya. Ya mungkin penghuni di sana apa ya? Kepo bukan lah. terganggu ya, kepo kali ya. Jadi, ada orang nih. Wah, kayaknya enak juga nih buat ditempel gitu kali ya. Bisa jadi kan. Tadinya kan mungkin sepi-sepi aja gitu kan. Tiba-tiba nganggur ada. kali nih. Mungkin aja nih teman-temannya si A juga mungkin ada yang ditempel juga iya. cuman gak cerita aja gitu ya guys. Bener. Gitu, jadi dimanapun kalian berada, kalau bisa sih kita jaga sikap. Ya, itu yang paling jaga penting. Perilaku, saling menghormati. Di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Betul. Asik. Artinya? Ya pokoknya dimanapun kamu berada, kamu harus tetap berlaku sopan. Betul sekali. Mengikuti adat dan istiadat di tempat kamu tinggal. Jangan sampai pengalaman si A ini terjadi ke kalian. Janganlah. Gitu. Repot. Jadi makhluk halus itu nggak cuma ganggu ya guys ya. Ternyata dia bisa bahkan bikin kita jadi lumpuh. Itu gila, itu sampai stroke itu ya. Iya, sampai hampir 70% loh. Cuman sisain 30% yang bisa gerak. Iya, kayak pembagian jatah ya. 70-30. Iya, 70-30 gila nih. Untung si A sekarang udah
sudah sehat, dan ya. bisa bercerita. Betul. Buat kalian yang juga punya pengalaman-pengalaman diganggu, atau diikutin, dicelakai ditempelin. gitu ya. Ya kalian boleh dong cerita sama kita ya. nih. Boleh DM di sini. Kalau kalian mau langsung cerita, datang studio kita juga DM aja kita. Nanti kita akan undang kalian datang ke studio. Setuju. Jagat Sumo. Ya. Kalau kalian malu, gitu aja ceritanya. ya gitu aja ceritanya. Kalau buat kalian yang mau cerita tapi malu di depan kamera juga bisa ya, klik link di bawah. Gitu. Diisi linknya supaya Cerita nanti kita bacain cerita kalian. Jangan lupa ya like, subscribe dan share video kita supaya kita bisa lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Betul guys, bantuin nih, kita udah 8.000 subscriber, bantuin biar jadi 10K guys. 10.000 subscribe, share supaya kita juga bisa mengundang narasumber yang asik ya. Betul sekali. Kita berhoror-horor ya di channel Jagat Sumo. Betul sekali. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Sampai jumpa dan bye-bye.